Hello Critical Thinkers, welcome back to this channel. Gua Indra Prakasa. Topik kita kali ini, apakah hidup sederhana itu ketinggalan zaman? Gua akan masak airnya dulu sambil kita ngobrol-ngobrol. Kebanyakan orang biasanya merasa hidup yang sederhana seperti hidup di kampung atau pedesaan itu ketinggalan zaman, ya. Karena kalau kita hidup di kota, hidup di tempat yang gak jauh lah dari perkotaan, kita bisa kayak beli mobil mewah, pakai gadget-gadget terbaru, dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk tinggal di kampung atau di pedesaan itu kedengarannya seperti ketinggalan zaman. Ada yang mikir yang sama seperti itu? Nah, kali ini akan ngebahas apakah memang hidup sederhana atau di kampung dan di desa itu apakah benar ketinggalan zaman. Gue masih ingat, gue juga kecilnya hidup dan tumbuh besar itu di kampung dulunya. Di kampung gue di Sumatera. Jadi gue masih ingat banget nih, dulu saat gue pulang sekolah, itu gue main ke kali nih sama teman-teman gue. Gue loncat dari jurang yang setinggi 5 meter gitu. Kalau sekarang, bisa kita bilang, orang-orang kebanyakan itu pengennya hidup di kota besar. Nah, mungkin kebanyakan juga orang-orang yang tinggal di kota itu nggak semuanya dong ya besar di kota dan lahir di kota. Bisa jadi itu juga pendatang. Ya sama seperti gua sebelumnya. Udah mulai melupakan nih kehidupan di kampung seperti apa. Saking sibuknya lah, saking menikmati kehidupan di kota ya. Dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit, mall-mall mewah, kafe-kafe, kantor-kantor dan segala macamnya lah yang banyak di sana. Apakah kehidupan di kampung atau di desa itu hanya untuk bernostalgia? Biasanya juga ada ya yang liburan juga tuh memang nyarinya suasana kampung hanya khusus untuk liburan aja. Ya gue ambil contohnya gue aja ya. Saat dulu gue tinggal di kampung, gue masih ingat nenek gue ya waktu itu segala sesuatunya itu masih manual lah. Di dapur kalian apakah pakai kompor gas atau kompor listrik? Dan masak nasinya pakai rice cooker? Sama, gue juga masih pakai kompor gas dan juga pakai rice cooker untuk masak nasi. Karena lebih simple gitu ya, lebih cepet. Nah, kalau kita lihat, kita kalau kembali ke masa-masa sebelumnya, pastinya di zaman dulu itu belum ada. Gue juga masih inget ya, waktu dulu gue SD, itu nyokap gue suka nyuruh gue nih beli minyak tanah. Itu gue inget banget, kalau nyokap gue mau masak suka habis minyak tanah ya. Itu kayak kompor hook gitu gak sih? Kompor hook, kalian ada yang tahu nggak kompor hook tuh? Model-model kompor hook, nanti mungkin bisa gue tampilin di video ini. Untuk kompor hook yang seperti itu, jadi gue harus pergi ke warung dulu untuk beli. Ya biasanya gue di bawah nyokap gue tuh selain uang tuh drigen kecil gitu buat beli minyak tanah. Kegunaannya apa ya? Untuk bahan bakar si kompor hook ini tadi. Terus sekarang coba deh kalian ingat-ingat, untuk kompor yang seperti itu sudah terlupakan dong ya. Kayak kemana nih? Udah nggak ada. Orang-orang itu kebanyakan sudah beralih ke kompor gas dan kompor listrik untuk masak. Untuk kompor itu seperti hilang aja gitu. Gua aja sampai nggak sadar kalau kompor yang seperti itu tuh udah nggak ada sekarang. Ya mungkin ada ya, tapi kayaknya untuk nyari bahan bakarnya itu udah nggak semudah dulu. Kalau kita mundur lagi sebelum zamannya kompor minyak itu, pastinya nenek-nenek kita itu dulu make kayu bakar, pakai hawu kalau bahasa Sundanya nih di daerah tempat gua tinggal sekarang. Itu pakai hawu, menggunakan kayu bakar. Ya, mungkin kalian bisa bilang ketinggalan zaman, Ra.
Orang sekarang mah udah kompor listrik, udah pakai rice cooker. Iya, lu boleh bilang itu ketinggalan zaman. Tapi kalau menurut gua, justru hal-hal yang seperti itu yang nanti akan berguna untuk kita. Contohnya apa? Beberapa waktu lalu gas melon itu sempat langka ya. Kita beralih ke informasi lain, gas LPG ukuran 3 kg langka di pasaran. Di Jakarta, agen hanya bisa memberikan stok dengan jumlah yang sedikit. Di mana kelangkaan gas LPG 3 kg ini diperkirakan sudah terjadi kurang lebih sejak seminggu yang lalu. Karena memang pemerintah saat itu sempat merubah peraturan lah. Ya ini gua anggap aja kalian udah tahu ya bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah tuh sempat merubah peraturannya terkait pembelian gas ya. Nah, saat itu orang-orang, gue juga sempat lihat di TV ya, orang-orang tuh pada kalang kabut. Kenapa? Karena sulitnya mendapatkan tabung gas. Ya iyalah, saat emak-emak lagi masak nih, gasnya habis ya kan. Sementara masakannya belum mateng. Dia lari lah, biasanya kemana? Ke warung ya. Tapi di warungnya udah nggak ada, udah langka. Ternyata dia cari tahu harus ngantri dulu, harus pakai KTP dulu. Ribet dan lama, akhirnya kalang kabut. Nah, inilah yang gua maksud bahwa lu akan bergantung untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, gua di sini cuman mau ngasih tahu bahwa bedanya lu sama gua, kalau lu cuman ada kompor gas atau kompor listrik atau mungkin punya dua-duanya, gua juga sama punya itu. Bahkan di rumah gua juga masih masak nasi pakai rice cooker. Tapi gue tetap pakai hau, pakai kayu bakar. Kenapa? Karena memang ketika gas itu menjadi langka, udah sulit didapatkan, bisa jadi harganya juga mahal. Ya alternatif yang gue punya ada, pakai kayu bakar menggunakan hau untuk masak. Itu kan yang dilakukan oleh nenek-nenek kita sebelum kita. Jadi kalau lu bilang ketinggalan zaman, ya menurut gue lu salah. Justru ketinggalan zaman yang lu bilang itu bisa membantu lu suatu saat. Karena nggak ada yang bisa jamin kan. Buat siapa sih yang bisa jamin bahwa tabung gas LPG itu sustain? Iya nggak sih? Nah, kebayang lagi nggak? Ada juga berita atau isu soal akan ada pemadaman listrik. Karena apa? Badai matahari. Ya teori konspirasinya kayak gitu kan. Ada pemadaman listrik dan internet secara massal. Terlepas dari benar atau enggaknya hal itu, untuk orang-orang yang tinggal di perkampungan ataupun di pedesaan, itu kayaknya nggak akan ada pengaruh. Ya mungkin pengaruhnya itu nggak se-crowded yang di daerah kota. Kenapa? Karena bergantung. Gue juga sempat ngerasain seperti itu. Bergantung dengan listrik, bergantung dengan internet. Ketika itu tidak ada, kalau gue ngelihat kebanyakan orang zaman sekarang itu ngerasa sulit lepas dari internet, lepas dari ya sistem-sistem yang ada sekarang. Di sini gue mengajak teman-teman untuk membuka pikirannya bahwa jangan kira hal-hal yang ketinggalan zaman, ya, hal-hal yang dilakukan oleh nenek-nenek kita sebelumnya itu adalah hal yang harus ditinggalkan. Justru itu adalah peninggalan untuk kita. Gimana caranya kita bisa bertahan hidup? Ya, coba aja pikirkan. Selain tadi kompor gas, kompor listrik dan juga rice cooker ya, atau selain kayu bakar atau hau, gue ambil contoh lagi yang relatable lah ya. Nenek-nenek kita di zaman dulu itu masak nasinya ya pakai hau, pakai kayu bakar gitu ya. Gue nggak tahu sih namanya itu. Untuk dimasaknya itu kayak dikukus ya, pakai alat yang dianyam dari bambu itu. Kalau kalian ada yang tahu boleh komen di bawah ya. Gue lupa nih namanya.
Coba deh, coba kalian rasakan lagi. Udah banyak kok restoran-restoran atau rumah makan yang ngambil konsep seperti itu. Maksudnya membuat konsep yang seperti itu untuk bisa kita rasakan. Kalau nggak salah di daerah Bekasi, tapi gua lupa namanya. Ini gua kan bukan iklan ya di sini. Cuman kalian bisa ngerasain bedanya rasa yang nasi yang dimasak di rice cooker dengan nasi yang dimasak dengan hawu, kayu bakar, dan caranya itu ya pokoknya cara-cara tradisional, cara-cara zaman dulu. Lu rasain deh guys, itu enak banget rasanya, alami, dan itu nggak sama dengan nasi yang kalian makan setiap hari di rice cooker. Terus lagi, misalkan gua sebagai pecinta sambal ya, gua karena orang Sumatera doyannya makan yang pedes-pedes nih. Saat gua makan sambal cabe yang dihaluskan menggunakan chopper, gua lebih suka dengan cabe atau sambal yang digiling menggunakan ulekan. Tujuannya sama nih. Tujuannya sama-sama menghaluskan untuk jadi sambal ya. Dari cabe, proses cabe menjadi sambal dengan bumbu-bumbunya kayak bawang dan lain-lain. Tapi justru di prosesnya itu ada rasa yang berbeda. Coba deh kalian pikirin baik-baik. Kira-kira yang gue bilang ini menurut gue rasanya lebih enak sambal yang diulek dibandingkan dengan cabe yang dimasukkan ke chopper, bentar doang udah jadi gitu. Ya, gue punya chopper di rumah, tapi gue nggak pernah pakai itu. Gue lebih suka pakai ulekan. Kalau mau kita bahas lebih lanjut, itu bakalan banyak banget sih, bisa gue bilang bakalan banyak banget. Kalau zamannya nenek kita dulu, itu pakainya sepeda dong ya. Sepeda, pakainya tuh sepeda, naik sepeda, jalan kaki. Mana yang lebih sehat? Apakah yang naik sepeda dan jalan kaki ini dibandingin yang naik motor atau mobil dan kendaraan lainnya? Menurut gua, yang lebih sehat itu ya yang naik sepeda sama jalan kaki. Nah, atau kalau mau mundur lebih jauh lagi nih, kuda itu adalah kendaraan yang memang dipakai orang zaman dulu. Pernah nggak sih nonton film-film kolosal gitu, pakainya kuda kan naiknya gitu. Sekarang tuh udah jarang, kuda itu udah kayak wisata lah gitu. Gue juga pernah ngerasain naik kuda tuh saat di Bromo. Sampai sekarang gue masih punya videonya sebagai kenang-kenangan. Tapi untuk dipakai sehari-hari itu kayaknya orang udah enggak. Kenapa? Karena itu orang ngerasa ketinggalan zaman. Padahal kuda mahal loh harganya. Dari semua contoh-contoh yang gua kasih ini, menurut kalian, apakah masih sama ya hidup yang sederhana di desa atau di kampung itu masih ketinggalan zaman? Timothy Ronald, kalau kalian ada yang tahu, dia selalu bilang di konten-konten YouTube-nya, nanti 5 tahun ke depan itu cuman ada yang miskin dan kaya. Kaum kelas menengah ke atas, ke bawah, ke samping itu nggak ada. Cuman ada 2 ya, miskin dan kaya. Ya, siapa sih yang pengen miskin? Ya tapi juga untuk mencapai sisi sebelahnya yang kaya itu nggak semudah yang lu bilang sih. Ya nggak semua orang bisa kayak begitu. Nggak semua orang bisa menggunakan teknologi yang canggih seperti sekarang ya, artificial intelligence ya. Terus juga
investasi di Bitcoin seperti yang selalu disampaikan. Nah, gue kan di sini sama sekali nggak ngajak begituan, tapi di sini gue menawarkan alternatif lain yang lebih menyatu dengan alam. Ya kalau menurut gue, hal yang gue lakuin ini lebih cocok dengan kehidupan. Misalnya, gue ngikutin nih yang dibilang sama Timothy Ronald. Ya pokoknya lu harus kayak gini, lu harus bisa menggunakan AI. Lu harus bisa semuanya nih sebelum kerjaan lu diambil sama AI. Dan lu akan jadi orang miskin, orang terbuang. Ya kalau lu masih tinggalnya di tempat yang seperti itu, ya, yang gue bilang kota-kota besar, smart city, terus juga daerah yang padat penduduk, ya itu mungkin gue percaya itu bisa terjadi gitu. Apalagi kalau misalkan nih listrik padam ya. Ini mudah-mudahan nggak terjadi ya guys. Ini bukan gue yang ngomong, kan udah banyak beritanya tersebar di internet. Kalau memang hal itu beneran terjadi, bakalan crowded banget gitu. Itu chaos, super chaos sih kalau menurut gue. Dan apa? Orang-orang tuh ya kayak yang di film-film aja guys. Ya, akan sibuk lah gitu buat menyelamatkan diri. Nah, kalaupun lu udah selamat, contohnya nih, lu butuh makan. Lu butuh makan dan harus masak di mana? Atau jangan-jangan kalian ada yang nggak bisa nih nyalain api pakai kayu bakar? What? Ya, api unggun. Kenapa kalian nggak coba nyalain sendiri dulu api unggunnya? Itu adalah skill yang berguna yang mungkin sekarang banyak orang anggap nggak penting. Gue nggak penting nyalain api pakai kayu bakar. Gue yakin, apalagi Gen Z nih ya, terlepas dari benar atau enggaknya, isu-isu itu akan terjadi. Paham gak sih maksud gue? Bahwa ya nggak ada yang perlu disesalin juga nanti ketika lu itu buat kebaikan juga kok. Ya jujur aja gue ngerasa di tempat tinggal yang sekarang itu gue senang bisa menghirup udara segar, sejuk aja. Jadi kalau dulu sebelum gue pindah ke daerah pedesaan, AC, kipas angin itu nggak stop, siang malam itu nyala terus. Akhirnya apa? Pengeluaran untuk biaya listrik itu tinggi banget guys, gitu. Nah, apalagi nih kira-kira privilege yang didapatkan oleh orang-orang yang tinggal di desa atau di kampung yang berbeda dengan di kota? Pasti kalian akan ngetawain gue nih kalau gue bilang di daerah tempat gue tinggal itu nggak ada sinyal guys, nggak ada sinyal seluler. Gue nggak bohong. Ya gimana caranya gue upload konten YouTube gue? Ya gue nyari tempat yang ada sinyal. Apakah gue ngerasa bahwa ini ketinggalan zaman? Enggak. Justru ya gue memang nyarinya tempatnya yang seperti ini. Kenapa? Lu pernah dengar radiasi nggak? Ya, itu radiasinya itu ke tubuh kita bro. Jadi lu bisa ngebayangin bahwa ketika tubuh kita dekat dengan tower-tower, apalagi tower 5G, itu bener-bener bikin tubuh kita tuh jadi nggak sehat. Gua apa ya? Lu cari sendiri deh, lu research sendiri aja hal-hal yang kayak gini. Kayaknya udah banyak banget yang ngebahas ya gitu. Nggak harus kita ngikutin zaman. Boleh ngikutin tapi ada batasan yang perlu kita limitasi di dalam diri kita. Jadi kalau menurut gua, hal-hal yang seperti ini kita nggak perlu tinggalin, tapi kita harus lestarikan, tetap dipakai. Saat gua tinggal di Jakarta ya, gitu, segitu lamanya gua nggak pernah sih sama sekali ngelihat orang pakai hawu, gitu, pakai kayu bakar saat masak. Selain itu dilihatnya aneh dan ketinggalan zaman, biasanya buat dapat kayunya aja susah gitu. Nggak segampang kayak di kampung. Di tempat gua ini ya gampang buat nyari kayu bakar. Tinggal ke gunung di belakang gua ini aja, backgroundnya itu udah ada banyak kayu bakar gitu.
resource-nya banyak. Ya, gimana pun juga, pemikiran untuk hidup sederhana itu, menurut gua ya, gua sudah terapkan. Ya, gua ngerasa bahagia gitu. Ini gua bukan berarti gua ngomong kayak gini tuh gak relate sama kalian. Justru di sini gua hadir sebagai seseorang yang mungkin relatable nih hidup kita. Hidup lo sama hidup gua itu backgroundnya sama. Tapi kalian di sini masih belum kepikiran gitu. Kepikiran apa sih alternatif yang sebenarnya harus kalian ambil ya. It's a big decision ya kalau kata gua buat hidup kayak gini. Itu nggak gampang, nggak mudah. Karena memang banyak sekali, kita harus memahami konsep hidup, mengubah mindset kita yang sebelumnya sudah tertanam di diri kita. Kemudian apalagi? Ya, kita harus berkembang gitu. Pengembangan diri itu penting. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, ataupun teori konspirasi, mungkin kalian bisa bantu subscribe ya di channel ini. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, makasih banget ya. Remember who you are, your life, your choice.